Halo pecinta spoiler dari penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Masih tentang Perang Dunia II, kali ini saya akan membahas film berjudul Flying Leatherneck yang dirilis pada tahun 1951. Film ini bercerita tentang sekelompok penerbang Amerika Serikat saat melawan pasukan Kekaisaran Jepang dalam kampanye di Pulau Guadalcanal. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Kisah berawal pada pertengahan musim panas tahun 1942 di Pulau Hawaii, Oahu, Amerika Serikat. Pada saat itu, Jepang telah menaklukkan Pulau Guadalcanal yang menjadi lokasi pertempuran dengan tentara sekutu. Oleh sebab itu, sekelompok pemuda Amerika yang tergabung dari Skuadron Tempur Laut Wilkes mulai ditugaskan untuk melakukan sebuah penyerangan, di mana pasukan tersebut dipimpin oleh Kapten Griffin, seorang yang dikenal sebagai pribadi hangat dan ramah kepada seluruh anggota. Namun di hari tersebut, mereka kedatangan seorang bernama Mayor Dan Kirby, pimpinan baru yang bertugas mengambil alih komando tertinggi. Kabar tersebut pun cukup mengejutkan bagi mereka, karena Kirby dikenal sebagai orang yang perfeksionis dan membuat peraturan yang ketat, termasuk cara berpakaian dan kerapihan. Ia memaksa koboi selaku adik ipar Griffin untuk melepas sepatunya yang memang tak sesuai dengan atribut seorang tentara. Setelah itu, pasukan diperkenankan untuk mengirimkan surat kepada keluarga mereka masing-masing, di mana surat tersebut cepat sampai pada tempat yang dituju, bahwa kali ini mereka akan melakukan sebuah misi besar dan tidak akan pulang dalam waktu yang lama. Singkat waktu, pada tanggal 16 Agustus, pertempuran Guadalcanal terjadi untuk melawan tentara Kekaisaran Jepang. Para marinir Amerika mulai melakukan perlawanan sengit, dibantu oleh pasukan angkatan udara yang ikut dikerahkan melalui pimpinan Kirby. Namun setelah serangan selesai, Kirby justru mendapati satu pesawat yang ditumpangi oleh koboi tiba-tiba keluar dari barisan. Ia pun langsung memintanya untuk kembali dalam mengisi formasi secepatnya, di mana koboi justru mengabaikan perintahnya dan tetap melaju untuk melakukan pengejaran hanya seorang diri. Setibanya di markas Korps Marinir Amerika, Kirby langsung menemui Kolonel Riley dan diajak berkeliling untuk mengecek seluruh tempat. Namun tiba-tiba pesawat Jepang melintas dan menurunkan serangan udara secara mengejutkan. Hal tersebut menyebabkan sejumlah pesawat hancur total, hingga beberapa pilot dipastikan tidak ikut lagi dalam penerbangan. Bahkan saat koboi kembali datang dan disambut oleh teman-temannya, Kirby justru sangat menyesali tindakannya yang tidak menuruti perintah, hingga ia akan melaporkan perbuatannya pada pihak kemiliteran. Padahal menurut Griffin, koboi telah melakukan hal yang benar karena berhasil menjatuhkan pesawat milik Jepang. Untuk itulah Griffin berbicara langsung pada Kirby bahwa ia harus memaklumi sikap anak-anak dan tak perlu terlalu keras terhadap mereka, di mana ia justru membantahnya karena mereka telah dewasa dan harus bertindak sesuai dengan seragam dan lencana yang dikenakan. Tak lama kemudian, Jepang melakukan serangan ketika cuaca sedang memburuk. Mereka menggempur lewat kapal perang yang berlabuh di lautan dan menyebabkan pesawat lagi-lagi harus mengalami kerusakan. Bukan hanya itu, mereka juga menemukan sebuah fakta bahwa satu anggota mereka ikut terbunuh. Selepas penyerangan, skuadron kembali lepas landas untuk melakukan misi berikutnya, di mana baru setengah perjalanan, pesawat milik Ernie langsung mengalami mesin yang rusak, hingga ia pun meminta izin untuk kembali ke pangkalan. Namun karena situasi sangat genting, Kirby melarang selagi pesawat masih bisa berfungsi, di mana serangan pun langsung dilakukan saat menemukan barisan pesawat Jepang, hingga beberapa berhasil ditumbangkan. Masih terus berlanjut, seorang pasukan nekat keluar dari formasi demi mengejar pesawat musuh, di mana tindakannya justru membawanya pada bencana, bahwa tembakan Jepang berhasil mengenai badan pesawatnya, hingga ia terpaksa melepaskan dirinya.
Sayangnya nasib buruk harus menimpanya karena saat mendarat, ia jatuh tepat pada hutan yang telah dikuasai oleh pasukan Jepang. Setelah kembali ke markas, mereka berharap cemas bahwa Jorgensen masih hidup dan jatuh di wilayah pemukiman penduduk. Namun saat Kirby datang, ia memberitahu sebuah kabar duka bahwa pasukan marinir baru saja menemukan mayat Jorgensen dan meminta mereka untuk menyiapkan proses penguburan. Selepas kehilangan satu pasukan, Kirby mengubah formasi divisi lantaran pesawat dan penerbangan mulai semakin berkurang, di mana Ernie dipindahkan ke sayapnya. Bahkan meskipun banyak yang menolak keberadaannya karena mesinnya yang sering rusak. You're on my wing. Hey, Major. You got yourself a wingman, Major. Thanks. Kemudian pasukan pun berkumpul untuk mendapatkan sebuah pengumuman bahwa Kolonel Riley membutuhkan bantuan dari udara dan telah menyiapkan beberapa kode bendera untuk menunjukkan titik lokasi penyerangan. Untuk itulah mereka akan masuk dengan metode serangan yang berbeda dan harus selalu mengingat bahwa banyak orang yang membutuhkan bantuan hingga harus selalu berhati-hati. Colonel, thank you, Major. See you, man. Mengetahui bahwa mereka akan kembali mengudara, Griffin memprotes karena pasukan membutuhkan istirahat yang lebih banyak. Karena semakin hari, ia melihat bahwa Kirby menjadi jauh lebih tegas, bahkan menolak izin cuti saat Castle mulai sakit akibat kelelahan. Tibalah saat pasukan marinir Amerika memulai perlawanan terhadap tentara Jepang, di mana mereka terlibat kontak senjata di atas perbukitan dan mulai menyebar bendera sebagai kode untuk pasukan angkatan udara. Kode tersebut pun mampu diterima oleh mereka hingga serangan dilakukan sampai beberapa titik dibuat hancur seketika. Namun sayangnya koordinat tersebut masih tak begitu jelas hingga banyak pasukan Jepang yang menyerang secara tersembunyi, bahkan menyebabkan pesawat yang Castle kendalikan jatuh menghantam daratan. Kejadian itu membuat Kirby memprotes untuk memberi koordinat yang lebih tepat dan tidak hanya menggunakan sebuah panah, di mana penyerangan pun langsung dijadwalkan kembali dengan target yang sama dan rencana yang lebih matang. Setelah itu pasukan merayakan hari libur mereka dengan mengadakan pesta kecil-kecilan. Namun Kirby justru menghabiskan waktu dengan menuliskan sebuah surat untuk keluarga Castle mengenai kabar kematiannya. Karena pada dasarnya ia juga sering membenci keputusan yang ia buat hanya semata-mata karena sebuah misi. I didn't mean to reach over your shoulder, Dan. That's all. Keesokan harinya, pesawat kembali mengudara untuk melakukan misi selanjutnya. Namun dalam penyerangan kali ini, pesawat yang Ernie kendalikan harus tertembak hingga ia mengalami luka yang parah. Untuk itulah ia langsung kembali ke markas, bahkan masih sanggup melakukan pendaratan meskipun jalurnya curam, di mana tim bantuan bergegas datang untuk menolong dan cepat memberikan penanganan untuk lukanya. Berselang dari itu, kondisi Ernie sudah berangsur semakin membaik. Kirby pun menjenguknya untuk memberikan dukungan secara langsung dan berkata bahwa ia akan dipulangkan jika memang menginginkannya. That's fine. Wrote you up for a citation, kid. Not that Selepas kejadian itu, kemarahan Griffin memuncak karena Kirby melakukan serangan darat tingkat rendah hingga posisi anggotanya sangat beresiko. Padahal tindakan itu ia lakukan demi mendukung unit marinir di daratan agar serangan mereka lebih dekat dalam menjangkau musuh. Namun perbuatannya justru membuat Griffin sangat emosional karena keselamatan pasukan baginya adalah hal yang utama. Suffering belongs to everyone. Or else why are we shooting off these... Maybe I'm not making my point clear. Perdebatan itu pun baru berhenti saat ia dipanggil untuk menemui Kolonel Foster, di mana ia diberitahu bahwa Jepang ditaksir akan datang dalam jumlah yang besar, bahkan mengerahkan sederet kapal perang yang berisi pasukan bantuan. Maka dari itu operasi harus tetap dilanjutkan dan bertekad akan membalasnya sampai Jepang berhasil ditarik mundur. Thank you, gentlemen. That will be all. Let's get the show on the road. Hari keberangkatan pun pada akhirnya dimulai. Mereka kembali mengudara untuk menjalankan operasi selanjutnya, di mana saat pesawat Jepang berhasil ditemui, gempuran pun langsung dilakukan sampai terjadi baku tembak yang sengit. Setelah kedua kubu sama-sama menjatuhkan banyak korban, pasukan Amerika tiba di lokasi Tokyo Express atau tempat di mana sekumpulan kapal perang Jepang berlabuh untuk mengantar perlengkapan logistik tentaranya, di mana sepanjang lautan itu langsung mereka bombardir dengan tembakan, bahkan mengerahkan meriam sampai Jepang mengalami kehancuran yang parah.
Berselang dari itu, pasukan kembali ke camp karena banyak dari mereka yang mengalami luka-luka. Waktu tersebut pun digunakan Kirby untuk kembali pulang, melepas rindu kepada istri dan anak yang cukup lama telah ia tinggalkan. Singkat waktu kembalinya mereka ke markas, Kirby mendapat promosi menjadi letnan kolonel. Ia juga diberi kesempatan untuk membentuk skuadron baru yang siap tempur dalam sebuah operasi besar, di mana tawaran itu telah mutlak dan tidak bisa ditolak, bahwa ia akan mengambil alih skuadron ini bersama dengan Griffin. Saat meninggalkan ruangan, ia dan Griffin tak sengaja bertemu dan mulai membahas kerjasama. Bahkan meskipun Griffin tak suka karena mereka saling berselisih paham, ia tetap mencoba untuk profesional menjalankannya. See you, Skipper. Maka hari keberangkatan pun cepat dimulai. Barisan skuadron baru kembali mengudara untuk menuju ke pangkalan, di mana saat tiba, Kirby dan Griffin langsung melakukan rapat untuk membahas titik lokasi yang akan mereka serang, yakni gudang senjata artileri dan yang paling kokoh dibanding tempat lainnya. Tak hanya itu, mereka juga diberitahu susunan pasukan yang dibagi menjadi 3 sisi dan mulai membuat skema penyerangan. Maka sesuai dengan apa yang diperintah, Kirby berada di garis depan untuk memimpin unit pesawat dengan gaya penyerangan tingkat rendah dan berhasil membawa kemenangan hingga tentara Jepang terbantai. Affirmative, out. Berhari-hari kemudian, gempuran berlanjut dalam serangan kamikaze selama pertempuran di Okinawa, di mana serangan kali ini membuat pesawat milik Cowboy tiba-tiba mengalami kenaikan suhu, hingga ia kembali ke lapangan daripada terjadi suatu hal yang berbahaya. Namun tepat saat ia memutar arah, Jepang justru melakukan serangan balasan sampai ia tertembak secara mengenaskan. I can't help. Red Rock 12, mayday. Meters acknowledged. Over. Kejadian itu tak membuat Kirby gentar, melainkan tetap membawa pasukan untuk melakukan perlawanan dengan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Bahkan tidak hanya menghancurkan sederet kapal perang Jepang, pesawat pun mereka babat habis berkat kerjasama tim yang solid. Hingga setelah sebagian pesawat Jepang berhasil dijatuhkan, Kirby harus mengalami kejadian saat pesawat yang menghantam puing, hingga dia berujung melepaskan dirinya. Bail out, Skipper. Bail out. Setelah pertempuran selesai, jatuhnya pesawat Amerika ditaksir berjumlah 8 dan seluruhnya jatuh mengambang di lautan. Pasukan pun kembali ke pangkalan bersama dengan keputusan bahwa Kirby harus meninggalkan skuadron tempur laut yang selama ini dipimpinnya. Untuk itulah ia menyerahkan tugasnya kepada Griffin dan saling berjanji akan bertemu lagi dalam situasi yang lebih baik. Will you get drunk with me as my guest? Stateside wing ding. Secara keseluruhan, film ini menggambarkan kengerian perang dengan sangat nyata. Film mengangkat kisah seorang pemimpin yang mencoba melakukan hal yang benar, namun seringkali dia mendapatkan tekanan akibat keputusan yang dia buat. Gak ada yang salah baik Kirby maupun Griffin. Mereka sama-sama mempunyai cara tersendiri untuk membawa pasukannya menuju kemenangan. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.